Ketua TPPKK Sumsel, Feby Deru, menggagas acara Temu Sapa Kader Menyongsong Keluarga Tangguh atau disingkat Tepak Songket, yang diselenggarakan rutin setiap bulan secara virtual atau Zoom meeting. Feby menjelaskan alasan dirinya memilih kegiatan dengan tajuk tepak karena mengambil makna tepak yang adalah salah satu peralatan kelengkapan rumah tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Sebuah wadah yang digunakan untuk menampung sirih, ramuan seperti getah gambir dan pinang, serta segala perlengkapan yang digunakan untuk memakan sirih. Makan sirih dan ramuannya dipercaya masyarakat untuk memperkuat gigi. Dalam arti kata, dapat sumber-sumber informasi yang akan disampaikan diharapkan dapat memperkuat organisasi TPPKK Sumsel sampai ke tingkat dasawisma, kata Feby Deru ketika membuka webinar perdana Tepak Songket Rabu 19 Januari di kantor sekretariat TPPKK Sumsel. Sedangkan songket lanjut Feby adalah budaya menenun di Provinsi Sumsel yang menghasilkan mahakarya yang indah dan unik, yaitu songket. Makna songket yang akan menjadi ikon di sini adalah gagasan-gagasan cerdas dan bermanfaat untuk keluarga akan keluar mengalir dari para narasumber yang penuh dengan inovasi dan kreasi yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan keluarga. Jadi gagasan acara virtual ini Tepak Songket diharapkan menjadi wadah yang menyampaikan berbagai informasi terkait dengan 10 program pokok PKK maupun inovasi-inovasi program yang sepenuhnya untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bebernya. Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya mengatakan Sumsel siap menyambut kedatangan Menko Polhukam Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SH SUMIP dalam rangka kunker di Sumsel pada 3-5 Februari mendatang. Mawardi Yahya mengatakan saat ini Sumsel merupakan daerah yang berstatus zero konflik. Hal ini dibuktikan dengan kondusivitas yang tetap terjaga hingga sekarang. Di luar mungkin orang tahunya kalau Sumsel ini daerah yang keras, padahal aslinya tidak. Kita kondusif, bahkan adem saja, meski kadang ada gejolak di luar, ujarnya. Menurut Mawardi, status zero konflik Sumsel terjaga karena Pemprov Sumsel gencar berkoordinasi dengan Forkopimda dan semua elemen masyarakat, termasuk melibatkan tokoh agama organisasi FKUB juga tokoh masyarakat. Upaya-upaya menjaga kerukunan umat beragama terus ditingkatkan, sehingga sejauh ini belum ada gesekan apapun di Sumsel, tambahnya. Mawardi berharap dengan adanya koordinasi dan monitoring dalam rangka identifikasi perkiraan intelijen keamanan di Provinsi Sumsel oleh Menko Polhukam semakin meningkatkan kondusivitas di Bumi Sriwijaya. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan permasalahan krisis listrikan di sejumlah kecamatan di daerah itu. Saat menerima audiensi, sejumlah tokoh masyarakat Muba di ruang audiensi Gubernur Senin 18 Januari 2022 siang, Gubernur Herman Deru merespon laporan tokoh masyarakat Muba yang terdiri atas anggota DPRD Provinsi Sumsel, Ahmad Toha, Kepala Desa Peninggalan, Ajusman, tokoh masyarakat Tinggal Jaya, Haji Yusuf, Nehru AB, Fazilman HF, Sofian Daud. Jika memang ini benar permintaan masyarakat secara menyeluruh, artinya tidak dari segelintir. Tentu saja bersama PLN akan fasilitasi PDAM penuhi sesuai keinginan masyarakat, kata Herman Deru merespon laporan dari para tokoh masyarakat Muba tersebut. Menurutnya, persoalan kelistrikan di Muba ini perlu dibahas bersama. Untuk itu dirinya meminta Bupati, Kepala Desa, Lurah hingga RT RW untuk ikut berdiskusi terkait permasalahan tersebut. Sementara itu, sebelumnya salah satu tokoh masyarakat Tunggal Jaya, Haji Yusuf, mengungkapkan pihaknya sudah lama berkeinginan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Sumsel terkait permasalahan listrik di daerah itu.
Alhamdulillah kami bisa bertemu Pak Gubernur karena sudah sejak lama kami berkeinginan menyampaikan aspirasi ini dan meminta arahan langsung dari Bapak Gubernur, kata Yusuf. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menilai pembangunan di Kabupaten Oku Timur dari waktu ke waktu semakin baik, mulai dari sarana infrastruktur yang kian mantap, termasuk juga terjadi peningkatan dalam pelayanan ke masyarakat. Karena itu, sebagai Gubernur Sumsel sekaligus selaku mantan Bupati Oku Timur 2 periode 2005 sampai 2015, Herman Deru memberikan apresiasi dan pujian atas kepemimpinan Bupati Oku Timur Haji Lanosin dan Wabub HM Adi Nugraha Purnayuda yang telah mampu meneruskan estafet kepemimpinan di bumi sebiduk selahuluan tersebut. Pak Bupati dan Wabub 1 bulan ke depan genap 1 tahun. Saya melihat dan surprise karena kalian bisa meneruskan estafet itu dengan baik. Artinya, kalian menunjukkan kekompakan yang baik dalam membangun daerah. Ucapnya saat memberikan arahan pada sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Oku Timur dalam rangka memperingati hari jadi ke-18 Kabupaten Oku Timur yang digelar di gedung DPRD Oku Timur Senin 17 Januari 2022. Dia menyebutkan pada saat menjadi Bupati Oku Timur periode pertama, APBD daerah itu tidak lebih dari 240 miliar. Akan tetapi, anggaran yang sedikit tidak menjadi masalah selama terjalin kekompakan di internal pemerintahan maupun dengan lembaga legislatif dan unsur muspida lainnya. Menurut Herman Deru, di usia 18 tahun merupakan usia belia bagi sebagai daerah otonomi. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk tidak membandingkan dengan daerah lainnya, terutama yang ada di Pulau Jawa yang sudah ada sejak dari dulu pada masa kerajaan. Kita jangan pernah perbandingkan dengan daerah di Jawa, karena Jawa itu sejak zaman Majapahit sudah ada bupati, berarti daerah sudah ada pembangunan, ucapnya. Saat ini, lanjut Bapak Pembangunan Sumsel itu, Kabupaten Oku Timur mempunyai APBD 1,6 triliun. Karena itu, dia mengingatkan tidak ada alasan bagi Kabupaten Oku Timur untuk tidak terus bergerak maju. Manfaatkan APBD itu dengan seefektif mungkin dan gunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat, tuturnya.